Halo bosku, kembali lagi di channel Pilar Emas Invest in Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah kali ini bosku, di video kali ini pasti banyak nih bosku yang pada resah nih. Betul. Pada saat hari Senin kemarin tanggal 5 Agustus 2024 buka market, lihat wah semuanya kebakaran. Nah, Menyala abangku. Menyala abangku. Nah jadi bosku, untuk kita membahas ini kira-kira ada apa nih bisa sampai market nih turun banget nih sampai kebakaran semua, hancur dah pokoknya. Hancur. Nah, untuk membahas itu, saya sudah mengundang nih analis spesial dari Pilar Emas Invest in Sekuritas, Bapak Maximanus Nikodemus nih. Apa kabar, Pak? Kabar baik, gimana kabar? Gimana portofolio Bapak? Merah merona. Itu dia. IHSG period kayaknya. Asli IHSG period. Nah bosku, biar lebih tahu nih pembahasannya kira-kira ada apa sih dengan IHSG, stay tune terus di channel Pilar Emas Invest in Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Piala Sekuritas Channel di Indonesia. Nah oke, Pak Niko, jadi Ya. nih kalau kita lihat nih semua investor yang lagi pusing nih kan pasti Pusing. ngelihat IHSG nih. Ini ada apa nih Pak bisa sampai begini nih Pak? Baik Eja, sebetulnya bukan karena ada apa, karena sebetulnya memang ini yang harus terjadi sebetulnya. Jadi pun juga kalau kita lihat Eja, The Fed nggak mungkin menyenangkan semua orang. Ya, Begitupun betul. juga dengan pasar yang nggak mungkin menyenangkan semua orang sebetulnya. Oh, apa yang terjadi, terjadilah. Betul. Kenapa sih Eja sebetulnya? Karena dari awal kita tuh kan ingin inflasi turun, tapi sayangnya inflasi Amerika nggak turun-turun. Iya sih Ya betul. kan? Turun sedikit tapi nggak banyak, stagnan cenderung. Iya betul. Itu betul. nomor satu. Bahkan di setiap monthly kita bahas lah, lu Betul. bosen ya itu Selalu terus ya. itu terus. Yang kedua, The Fed pun juga udah kasih sinyal kan begitu untuk supaya bisa menurunkan tingkat suku bunga kemungkinan besar di bulan 9. Ya. Tapi kalau kita perhatikan begitu ya, dia masih berpikir. Kan gitu. Nah, memang khususnya mandat utama The Fed itu kan dua Eja. Inflasi dan ketenaga kerjaan. Satunya stagnan, kita berharap ketenaga kerjaannya. Iya. Dalam arti apa? Angka penganggurannya mengalami kenaikan. Untuk mencapai inflasi Amerika ke 2%, dibutuhkanlah level khususnya pengangguran di 4 sampai dengan 5%. Tentu kita harapannya jangan sampai di atas 4,5%. Main di 4 sampai 4,5% itu menurut kami udah cukup sebetulnya. Iya. Nah, data itu kasih apa yang diinginkan oleh kita. Tapi ketika muncul datanya seperti itu, pasarnya kok panik gitu loh. Iya, Ini makanya. sebetulnya salah satu adalah sebuah data penting, tolok ukur penting bagi The Fed supaya dia menurunkan tingkat suku bunganya. Nah, itu. Oke. Jadi kalau kita perhatikan mulai muncul banyak narasi. Satu, katanya berpotensi resesi terjadi. Iya, nomor itu satu. paling hot tuh. Nomor kedua, The Fed katanya terlambat menurunkan tingkat suku bunganya. Kami percaya, khusus yang nomor 2 ini, kami percaya The Fed dulu terlambat menaikkan tingkat suku bunga. Kali ini The Fed nggak mungkin terlambat menurunkan tingkat suku Iya bunga. sih. Apalagi kalau kita perhatikan Eja, Agustus ini The Fed lagi libur, lagi healing. Oh iya lagi healing. Oke. Jadi tidak ada yang namanya pertemuan The Fed. Ah. Baru akan ada di bulan 9 nanti. Nah, harapannya apa? Dengan data inflasi yang stagnan, didukung satu pengangguran yang mengalami kenaikan, itu yang kedua. Dengan harapan dua hal ini, The Fed mampu menurunkan tingkat suku bunga di bulan 9 nanti. Jadi iya, kalau iya, kita setuju. perhatikan, please, kalau kata judul lagu, jangan lebay. Please Dave, jangan lebay. Lu bisa aja. Begitu. Bener-bener. Pun kalau kita lihat ekonomi Amerika belum yang namanya resesi. Iya sih betul. Masih baik-baik saja. Iya. Cuman namanya ini adalah lebih mendapatkan perhatian khusus karena kalau The Fed tidak segera memangkas tingkat suku bunganya, ekonomi kian semakin buruk.
Itu nomor satu dari sisi Amerika aja. Oke. Yang kedua, nah ini baru sebetulnya yang kian mengkhawatirkan adalah naiknya tensi geopolitik. Oh, lagi-lagi ya Pak, terus-terusannya ini geopolitik betul, ini. antara Houthi, Hezbollah sama Iran dan Israel. Apalagi konon katanya dalam kurun waktu 12 sampai dengan 48 jam serangan itu berpotensi terjadi terhadap Israel. Oh, oke. Nah, ini yang membuat pasar juga panik. Iya, pasti panik. Betul, kenapa? Karena kalau kita bicara perang aja nggak ada bagus-bagusnya Iya, sebetulnya. mau kemana juga jelek ya. Betul, mau kemana aja juga jelek. Meskipun memang secara dampak kita langsung tidak ada. Secara tidak langsungnya itu yang banyak. Iya, betul. Sentimen negatif akan muncul dan banyak di pasar sebetulnya. Betul. Kan begitu. Pasar tentu akan sell off pastinya. Kan begitu. Iya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, alasannya setelah itu Jepang pun jadi kambing hitam. お前はもう死んでいる。何？ Dalam arti apa? Banyak orang yang menyalahkan ini gara-gara Kazuo Ueda itu menaikkan tingkat suku bunga Bank Sentral Jepang kemarin. Oh iya, yang monthly kemarin itu Pak ya, betul. Eja. Oke. Nah, itu yang membuat pada akhirnya banyak orang melihat bahwa belum saatnya deh kayaknya BOJ itu menaikkan tingkat suku bunga. Iya, Meskipun kalau menurut kami Jepang itu harus menaikkan tingkat suku bunganya. Kenapa? Iya, betul. Satu, inflasi mulai berkelanjutan. Kedua, upah sudah mengalami kenaikan bahkan hampir di atas 5%. Kan begitu. Iya, betul. Ketiga, yang juga mesti kita perhatikan adalah bahwa iennya kian terus mengalami pelemahan bahkan dalam kurun waktu 36 tahun terakhir. Iya sih Pak, betul. Sehingga mau tidak mau Ueda harus mengambil sikap dengan menaikkan tingkat suku bunga. Tentu Ueda akan fokus terhadap perekonomian Jepang, bukan negara lain aja. Iya, betul. Jadi kenapa kita harus jadikan Jepang kambing hitam? Nggak begitu. ngaruh dong harusnya. Nggak ngaruh. Jadi kalau kita perhatikan bahwa saat ini situasi dan kondisinya seperti itu. Saat ini kalau kita perhatikan ini adalah tiket masuk. Oh gitu, oke. Betul. Nah ini menyambung nih Pak dengan pertanyaan selanjutnya ya kan. Iya. Berarti jadi investor-investor Indonesia ini harus apa nih Pak di tengah keadaan yang kayak gini nih? Baik. Balik lagi aja tadi, ini adalah tiket masuk. Bukan masuk tiket masuk Dufan loh. Oh iya, beda. Beda lagi. Ini adalah tiket masuk pelaku pasar dan investor ke dalam aset-aset yang berisiko seperti saham gitu ya, dengan harga yang murah dan fundamental yang baik adanya. Oh iya betul Dan ya Pak. begitu Karena aja. ini hanya sebenarnya sentimen aja sebenarnya ya Pak. Betul. Kalau fundamentalnya bagus, tapi cuman kena sentimen lagi turun, Betul. saatnya serok. Betul. Betul. Pun juga kalau kita perhatikan aja sebetulnya satu sisi pertumbuhan ekonomi kita memang kemarin turun Iya. kuartal kedua. Tapi kalau kita bicarakan, kita nggak bicara hanya kuartal per kuartal aja. Kita juga satu tahun itu gimana sih Iya, pertumbuhan ekonomi year on kita. year-nya gimana ya harus Dan dibahas. fokus utamanya apa? Pertumbuhan ekonomi kita masih di atas 5% kok. Oh, Kan oke. begitu. Jadi kita cukup kuat, fiskal berjalan kita sehat. Indonesia yang dulu bukan Indonesia yang kita yang sekarang. Kan Asik, gitu. betulan Oke? nih, Pak. Nah, itu jadi poin yang nomor satu. Nomor kedua adalah yang mesti kita perhatikan adalah jangan menanggapi terlalu berlebihan narasi-narasi semua itu. Kan begitu. Setiap penurunan adalah sebuah kesempatan. Setiap kenaikan pasti sebuah harapan. Iya, betul. Juallah ketika orang lain beli, belilah ketika orang yang jual. Jadi dan belinya juga jangan saham yang macam-macam di tengah Iya, situasi dan kondisi betul. saat ini. Pilihlah saham yang punya fundamental baik adanya. Apalagi kalau kita bicara perang. Tadi tuh saham-saham seperti kayak minyak, emas itu pasti mengalami kenaikan. Sektor kesehatan itu juga mengalami kenaikan. Yang mungkin kena turunnya juga cukup dalam, tapi punya fundamental yang baik, perbankan bisa menjadi sebuah pilihan. Jadi oke. kalau kita perhatikan, jangan takut. Tunggu kalau misalkan bosku mungkin gak senang dengan volatilitas pasar yang ada saat ini, wait and see sembari es teh manis menjadi sebuah pilihan. Wah. Tapi nih. bagi teman-teman yang suka dengan volatilitas, masuk adalah sebuah kesempatan. Kan begitu. Betul. Karena kalau kita perhatikan 4 bulan lagi sebelum menuju satu potensi pemangkasan tingkat suku bunga The Fed di bulan 9. Iya betul. 2, adanya pilkada. Wah ini pasti Betul. ngaruh nih. 3,
pelantikan Presiden Indonesia. Ya, betul. 4. Pemilihan jajaran kabinet. Ini dan juga jangan lupa program makan siang gratis. Ya, ya. Kita juga boleh gak sih? Ya, pengen sih ya, Pengen lumayan sih ya. kayaknya. Lumayan buat minum cendol. 5 hal ini yang berpotensi bisa kasih katalis positif bagi pasar kita. Karena kalau kita perhatikan biasanya di bulan 8, 9, 10 lah ya, biasanya pasar udah mulai coba running. Ya. Hingga akhir tahun nanti. Nah, oleh sebab itu ini adalah sebuah peluang. Jadi pilih dengan baik ya saham-saham yang Bosku pikir akan mengalami kenaikan. 2, dan punya fundamental yang kuat. Betul. Ini menjadi salah satu poin yang penting. Jadi kalau nyangkut kita nggak sakit-sakit banget. Iya, betul. Karena masa kalau misalnya nyangkut juga karena fundamentalnya baik, ya kita akan yakin one day ini akan balik lagi gitu ya. Bener juga ya. Itu saja muncul lagi pertanyaannya, kalau misalkan aku nggak kuat volatilitas, aku kemana? Nah, Ke Eja. Ngapain ke saya? Jadi boleh pilih obligasi. Oh ya. Kenapa sih selalu dikaitkan dengan obligasi? Bukan karena aku sayang sama obligasi, bukan ya. Tapi karena tadi satu, inflasinya masih stagnan. Kedua, tapi level penganggurannya naik, berarti mendorong probabilitas potensi penurunan tingkat suku bunga untuk turun. Dan kalau penurunan tingkat suku bunga The Fed turun lebih awal, berarti ada potensi tingkat suku bunga Bank Indonesia juga akan turun di tahun ini. Ya. Kemungkinan seperti itu. Iya Dan sih. kalau itu semua terjadi, berarti harga obligasi akan naik, imbal obligasi akan semakin turun. Iya. Jadi bagi bosku yang mungkin khawatir untuk masuk saham karena tidak suka dengan volatilitasnya, Iya. obligasi menjadi pilihan cuan. Wah, mantep banget nih Bosku. Jadi gitu ya Bosku, kalau mungkin mau masuk saham nih, tadi ada beberapa sektor, perminyakan dan perbankan, itu juga lumayan Healthcare menjanjikan ya. jangan lupa. Dan healthcare juga jangan Iya, lupa gitu, betul, karena dia minyak ya. healthcare tuh salah satu segmen yang apa ya, dia tahan banting lah gitu. Betul. Jadi oke nih Bosku, buat Bosku masuk. Iya. Oke Bosku, jadi itu dia pembahasan kenapa IHSG bisa kebakaran nih ya kan, dan apa-apa aja yang harus Bosku lakukan. Nah, kita ucapkan terima kasih nih pada Pak Niko yang Sama-sama, sudah Eja. membahas IHSG ini dan sudah memberikan advice juga ya untuk Siap. Bosku ya kan. Nah, untuk Bosku juga terima kasih sudah menonton video sampai habis. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan tonton terus channel Pilar Mas Invest Indo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pioneer Sekuritas Channel Di Indonesia.